Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah hari ini saya ingin menjelaskan tentang uji T untuk dua sampel independen atau sampel yang berbeda. Nah, uji ini dimaksudkan adalah untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang berbeda. Biasanya jenis uji seperti ini digunakan untuk penelitian eksperimen yang membedakan antara dua kelompok data, ataupun juga bisa digunakan untuk penelitian ex post facto yang membedakan dua kelompok data, misalnya membedakan antara prestasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Prestasi belajar matematika siswa laki-laki dan siswa perempuan ini adalah sampelnya independen dan ini termasuk jenis penelitian ex post facto. Atau misalnya dua kelompok siswa diperlakukan dengan model pembelajaran A dan model pembelajaran B, kemudian nanti hasilnya diuji dengan menggunakan uji T dua sampel independen. Asumsi yang harus dipenuhi dari uji ini adalah yang pertama, sampelnya harus independen. Kemudian yang kedua adalah datanya berdistribusi normal. Dan yang ketiga memiliki variansi yang homogen. Ini dikutip dari Grafeter dan Warnau 2014. Judul penelitian biasanya yang digunakan untuk uji seperti ini adalah, ini saya berikan salah satu contoh judul penelitiannya, yaitu perbandingan hasil belajar statistik mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif dan kompetitif. Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah terdapat perbedaan hasil belajar statistika mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kolaboratif dan kompetitif. Kemudian hipotesis statistikanya ini. Kemudian untuk menguji hipotesis ini telah dilakukan penelitian pada dua kelas mahasiswa, masing-masing kelasnya terdiri dari 15 mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kolaboratif dan 15 mahasiswa lainnya diajar dengan model pembelajaran kompetitif. Data-data yang ditemukan, jadi ini langsung post test saja atau tes akhir tanpa tes awal. Inilah hasil dari pengujian untuk pembelajaran dengan kolaboratif. Kemudian inilah hasil pengujian dengan pembelajaran kompetitif. Untuk menganalisis data ini yang harus kita lakukan pertama adalah kita uji dulu normalitas datanya. Ya, kita copy data ini untuk kita bawa ke SPSS untuk kepentingan pengujian normalitas data. Kita copy datanya, kemudian kita paste di SPSS. Ya, kemudian variabel view ini tadi kita sebut kolaboratif. Ini kita sebut kompetitif. Kemudian untuk uji normalitas kita langsung analyze deskriptif statistik, kemudian explore, kita pindahkan kolaboratif dan kompetitif ke dependent list, terus pilih statistik, kita cek juga outliernya, kemudian continue, pilih plot, aktifkan normality plot with S, continue, sen tidak ada, sekarang kita oke. Ini tadi hasil pengujian, kita lihat di sini langsung saja kita menuju ke hasil uji normalitas data.
Ini dia. Kita perhatikan di sini ada dua uji yang dia tampilkan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Sapirowicz. Uji Kolmogorov-Smirnov signifikansinya dua-duanya lebih besar dari 0,05, sehingga dari pengujian ini berarti bisa kita katakan bahwa kedua kelompok data ini normal. Begitu juga uji Sapirowicz, itu signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dengan sendirinya berarti kedua data kita adalah normal. Namun coba kita lihat kita buktikan betul nggak tidak ada data outlier. Nanti kita coba menuju ke box plot. Ini box plot untuk pembelajaran kolaboratif. Terlihat tidak ada data yang berada di atas batas maksimum Q4 dan tidak ada data yang berada di bawah batas maksimum Q1. Begitu juga untuk kita lihat lagi yang kelas satunya, ini terlihat di sini bahwa untuk kelas kompetitif juga tidak ada data yang berada di atas batas maksimum Q4 dan tidak ada data yang berada di bawah batas minimum Q1. Sehingga dengan demikian berarti data kita memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke uji T sampel independen. Terus, ini tadi hasil pengujian kita lihat di sini. Hasil pengujian kita lihat di sini, saya sudah copy untuk normalitas datanya, di mana hipotesisnya data berdistribusi normal, kemudian satu data tidak berdistribusi normal. Pengujiannya terima nol jika signifikansinya lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 0,05. Diperoleh signifikansinya ini terlihat kalau kita menggunakan Sapirowicz ini jauh, yaitu 0,575 untuk A1, kemudian 0,253 untuk kompetitif, sehingga dengan sendirinya berarti datanya berdistribusi normal, terima nol maksudnya. Kemudian selanjutnya sekarang kita uji, kita lanjutkan langsung ke uji T dengan sampel independen, di mana hipotesis yang kita akan uji adalah ini, dengan kriteria pengujian tolak H0 jika signifikansi lebih kecil dari 0,05. Langsung kita menuju ke SPSS kembali, tes di sini, yaitu ada data kolaboratif dan data kompetitif. Kemudian kita copy datanya, untuk masukkan ke uji T. Kita pindahkan ke sini. Itu data kolaboratif, kemudian data kompetitif kita pindahkan di bawahnya. Ya, tahap ini. Pertama kita kasih nama dulu untuk memudahkan. Yang pertama adalah kita sebut saja sebagai model pembelajaran. Sedangkan yang ini adalah kita sebut sebagai hasil belajar. Model pembelajaran ini adalah dia hanya untuk membedakan atau dia nominal, makanya kita pilih string untuk model pembelajaran. String, sedangkan hasil belajar ya numerik. Kemudian string numerik ini sudah berubah jadi nominal. Di sini kita rubah jadi scale, tapi sebenarnya tanpa dirubah pun sudah bisa dianalisis ini. Sekarang ini data kita, kemudian ini untuk membedakan kita kasih simbol A1. Untuk yang kolaboratif ada 15 data. Kemudian ini kita kasih A2. Untuk kompetitif ini ada 15 data. Ya, itulah data kita. A1 adalah untuk hasil belajar yang diajar dengan
collaborative learning. A2 adalah hasil belajar yang diajar dengan competitive learning. Selanjutnya sekarang kita lakukan uji T dengan sampel independen, yaitu analyze, confirming, kemudian independen sampel t-test. Kita pilih ini, kita masukkan hasil belajar ke tes variabel, dan kita masukkan model pembelajaran ke grouping. Kemudian kita define grupnya A1 dan A2. Continue. Kita pilih option, siapa tahu ada yang perlu diaktifkan. Tidak ada saya kira. Sekarang langsung kita oke. Langsung kita oke. Kita tunggu hasilnya. Hasil yang ditampilkan yaitu equal variance assume dan equal variance not assume. Kita lihat untuk uji variansi, untuk uji kesamaan variansi dengan Levene test ditemukan di sini signifikansinya 0,070. Ini artinya lebih besar dari 0,05, sehingga berarti variansi data kita adalah homogen. Hingga dengan demikian maka keputusan yang kita ambil adalah yang pertama, uji T yang pertama yaitu equal variance assume, di mana terlihat dari uji signifikansinya ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk two-tail itu ditemukan 0,000. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran kolaboratif dan kompetitif. Hasil uji tadi kita lihat setelah saya pindahkan ke kertas kerja. Itu tadi rata-ratanya, kemudian hasil ujinya seperti ini. Di homogenitas datanya kita temukan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Di sini 0,07 berarti lebih besar dari 0,05, maka dengan sendirinya berarti terima H0, yaitu data memiliki variansi yang homogen. Kemudian hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata yang independen, kita menemukan bahwa kita lihat yang equal variance assume ini signifikansinya 0,00, yang berarti bahwa lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05, dengan sendirinya maka tolak H0, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar statistik mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kolaboratif dan kompetitif. Ini bisa diikuti kesimpulan selanjutnya, di mana hasil belajar statistik mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kompetitif lebih tinggi dari hasil belajar statistik mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran kolaboratif. Ini tadi ada rata-ratanya. Itu antara 73,33 dan 83,2667. Itulah hasil uji untuk dua kelompok sampel independen. Dengan demikian maka kuliah pada hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.